Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami mengenai MADM atau Multi Attribute Decision Making. Sini tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam memilih vendor produsen APD sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Lalu ada batasan-batasan yang jadi pertimbangan yaitu yang pertama biaya yang murah, yang dimana per satu piecesnya dikalikan dengan Rp1.000. Lalu yang kedua yaitu jarak tempat produksi dekat dengan jarak rumah sakit. Yang ketiga ada kualitas APD terjamin dan sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Yang keempat ada ketersediaan APD untuk memfasilitasi rumah sakit yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu estimasi waktu pengiriman relatif lebih cepat. Ada slide selanjutnya yaitu mengenai atribut atau kriteria. Sini terdapat bobot yang kami pilih yaitu 1 sampai 5, yang dimana untuk 1 yaitu tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Untuk atribut yang pertama yaitu biaya dengan satuan rupiah. Sini keterangannya yaitu biaya APD per pieces. Bobotnya itu 2 kurang penting. Sini sifatnya cost. Mengapa cost? Karena di sini semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk per piecesnya maka akan lebih menguntungkan. Lalu yang atribut kedua yaitu jarak dengan satuan kilometer. Keterangannya itu jarak pengiriman dengan bobot 3 itu cukup penting. Sifatnya cost. Ya, yang sama seperti sebelumnya dengan semakin dekatnya jarak pengiriman maka akan lebih menguntungkan juga. Yang atribut ketiga yaitu kualitas dengan satuan persen. Keterangannya itu kualitas bahan APD. Bobotnya di sini 5 sangat penting. Dan sini sifatnya benefit karena semakin tinggi kualitasnya, semakin bagus, ya akan semakin menguntungkan juga. Dan atribut keempat yaitu ketersediaan. Dengan satuan pieces, keterangannya yaitu ketersediaan APD. Bobotnya 5 sangat penting, sifatnya benefit. Sama seperti kualitas, di sini ketersediaan yang banyak pastinya juga akan lebih baik. Untuk yang terakhir, atribut terakhir yaitu waktu pengiriman dengan satuan hari. Keterangannya itu estimasi waktu pengiriman dengan bobot 3 cukup penting. Sifatnya itu cost. Di sini semakin sedikit estimasi waktu yang dibutuhkan yaitu akan lebih semakin menguntungkan. Dan selanjutnya berikut alternatif yang kami pilih yaitu untuk alternatif pertama yaitu PT Mora Anugrah, kedua Germanesia, ketiga Indohes Magna Persada, keempat Bromindo, kelima Patra Jaya. Selanjutnya ada matriks keputusan yang kami buat. Sini untuk alternatif 1 yaitu PT Mora Anugrah. Biaya yang dikeluarkan untuk APD-nya itu 500. Ini 500 dikalikan dengan Rp1.000 pada sini Rp1.000 per satu piecesnya. Oleh karena itu untuk alternatif 1 PT Mora Anugrah itu biayanya itu 500.000 dengan jarak 10 km dari lokasi kita dengan kualitas APD yaitu 70%, jumlahnya ada 5.000 dan estimasi pengiriman yaitu 1 hari. Untuk alternatif kedua itu Garmenisia, biaya yang dikeluarkan yaitu 450.000 dengan jarak 4 km dan kualitas APD 50% dan jumlahnya itu 4.000 pieces. Estimasi pengirimannya 3 hari. Lalu untuk alternatif ketiga yaitu Indohes Magna Persada. Biaya yang dikeluarkan 550.000 dengan jarak 7 km dari lokasi. Kualitas APD 75% dengan jumlah 5.500 dengan estimasi pengirimannya itu 2 hari. Dan alternatif keempat yaitu untuk Bromindo, biaya yang dikeluarkan yaitu 600.000, jaraknya 2 km, kualitas APD 80% dengan jumlah ada 3.000 pieces. Lalu untuk estimasi pengiriman yaitu 1 hari. Dan alternatif terakhir untuk Patra Jaya, biaya yang dikeluarkan yaitu 490.000, jarak yang ditempuh 5 km, lalu kualitas APD itu 75% dengan jumlah 3.500 pieces dan estimasi pengiriman yaitu 2 hari. Dan terakhir ini ada bobot dari setiap alternatifnya.
Itu untuk yang pertama ada 2, yaitu kurang penting, 3 cukup penting, alternatif kedua itu 3 cukup penting, dan untuk yang ketiga dan keempat yaitu 5 sangat penting, dan yang terakhir 3 cukup penting. Ya, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode SAW, yaitu Simple Additive Weighting. Yang pertama langkah yang kita lakukan adalah normalisasi dengan rumus benefit jika alternatifnya bersifat benefit. Maaf, jika kriterianya bersifat benefit, maka dengan rumus X per max. Kemudian jika kriteria bersifat cost, maka dengan rumus min per X. Kita lihat dari tabel sebelumnya, itu tabel matriks keputusan. Kita melihat C1 atau harga, yaitu dengan sifatnya itu cost, sehingga kita menggunakan rumus min per X. Kita melihat nilai paling terendah adalah 450, maka kita melihat 450 dibagi 500, yaitu mendapatkan nilai 0,9. Begitu juga dengan C1 dari alternatif A2, C1 dari alternatif A3, dan seterusnya mendapatkan nilai 1, 0,81, 0,75, dan 0,91. Kemudian untuk kriteria C2 masih sama, yaitu sifatnya cost. Kita melihat nilai paling kecil dari C2, yaitu nilainya 2. Kemudian dengan rumus yang sama, yaitu min per X, kita dapati nilai 0,2, 0,5, 0,28, 1, dan 0,4. Dari kriteria C3, kita baru melihat di sini ada perbedaan, yaitu dengan rumus benefit. Semakin tinggi semakin diharapkan. Kita melihat nilai yang paling tinggi adalah 80. Maka dengan rumus X per max. X per max berarti 70 dibagi 80, nilainya 0,875, 0,625, 0,9375, 1, 0,9375. Kemudian kita lihat dari kriteria D4 dengan sifat benefit, D5 dengan sifat cost dengan rumus yang sama, sehingga kita dapati nilai sebagai berikut. Langkah kedua yaitu penjumlahan terbobot. Jadi dari hasil normalisasi itu kita kalikan dengan bobot di setiap kriteria masing-masing. Kriteria pertama bobotnya 2, kedua bobotnya 3, kriteria ketiga bobotnya 5, kriteria keempat bobotnya 4, bobotnya 5, maaf. Kriteria kelima bobotnya itu 3. Sehingga kita dapati, kita kalikan 0,91, 0,81, 0,75, 0,91, kita kalikan dengan 2, dan kriteria yang lain pun dikalikan dengan bobotnya masing-masing, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian dari alternatif A1, setiap alternatif memiliki beberapa kriteria, kita jumlahkan semuanya, sehingga mendapatkan nilai 14,27 dari alternatif A1, sampai alternatif A5 mendapatkan nilai 12,35. Langkah yang terakhir yaitu nilai preferensi SAW atau perankingan. Kemudian kita dari nilai tadi, penjumlahan tadi, kita cari nilai yang paling tertinggi, sehingga nilai tersebut menjadi perankingan atau jadi dasar untuk merankingkan dari beberapa alternatif yang ada. Yang pertama itu Bromindo, kedua PT Mora Anugrah, dan seterusnya. Terakhir Garnesia mendapatkan nilai 9,86. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Terima kasih. Top 6. Technique for order performance by similarity to ideal solution. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu normalisasi. Rumusnya dengan RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma dari XIJ kuadrat. Ini ada matriks keputusan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian langkah pertama yaitu kita masukkan X1,
dan kita akarkan serta jumlahkan tiap-tiap alternatif dan atribut yang telah kita pilih. Seperti langkah ini, 500, 450, 550, 600, 490 didapat dari sini. Setelah itu, setelah kita akarkan, mendapat angka sebesar 11,1164,0,8. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tiap alternatif yang kita pilih, 500 misalnya, kita bagi dengan akar yang telah kita dapat, 1164,008. Kemudian kita mendapat 0,439. Seterusnya. Langkah tersebut juga dapat kita lakukan pada X2, X3, X4, dan X5. Kemudian dari hasil matriks tersebut, kita masukkan menjadi tabel, yang disebut tabel matriks ternormalisasi. Langkah selanjutnya, yaitu hitung penjumlahan matriks terbobot Y, dengan cara misalnya A1 dan C1, 0,439 dikali dengan bobot, yaitu 2. Jadi hasilnya 0,878. Selanjutnya, C2, A1, 0,717 dikalikan dengan bobot 3, yaitu 2,151. Kemudian C3, 0,442, kita kalikan dengan bobotnya, yaitu 5, menjadi 2,25. Kemudian C4, A1 0,520, kita kalikan dengan bobotnya yaitu 5, jadi 2,600. Kemudian C5 A1 menjadi 0,229, kita kali dengan 3, hasilnya 0,687. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan solusi ideal A+ dan solusi ideal A-. Maksudnya yaitu misalnya Y1 merupakan kos, yang mana semakin tinggi harganya, semakin kita tidak harapkan. Semakin rendah harganya yang kita harapkan. Hal itu dapat kita hitung Y1, Y2, Y5. Merupakan kos yang harga rendah yang kita harapkan. Begitu pula Y2 dan Y4. Y3 dan Y4. Kenapa max? Karena itu merupakan benefit, yang mana semakin besar manfaat yang tersedia semakin kita harapkan. Setelah kita dapat hasil dari penyortirannya, maka kita tentukan A+-nya yaitu 0,772, 0,429, 2,365, 3,360, 0,87. Selanjutnya kita tentukan A-. A- itu adalah hal yang kita tidak harapkan, seperti Y1, Y2, dan Y5 merupakan kos. Semakin tinggi harga kos, semakin kita tidak harapkan. Sedangkan Y3 dan Y4 semakin kecil harga kualitas tersebut, maka kita tidak harapkan. Kemudian kita mendapat hasil dari penyortirannya, dan kita kelompokkan menjadi A-, yaitu 1,030, 2,151, 1,575, 1,560, dan 2,67. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari topsis yang sudah dijelaskan oleh Mbak Devi. Yaitu sekarang kita masuk ke sini. Menghitung jarak solusi ideal D positif dan jarak solusi ideal D negatif. Nah, ini kita akan menghitung jarak ideal D positif terlebih dahulu. Dan untuk rumusnya ini sudah terlihat ya di layar ini ya. Nah, itu rumusnya yaitu D positif ke I sama dengan akar sigma YJ positif kurang YIJ yang dipangkat-duakan. Nah, untuk cara mencari angka-angkanya itu gimana? Nah, kita ambil contoh dari D positif ke pertama. Yaitu di sini sudah terlihat ya, ada 0,72 dikurang 0,878 pangkat 2, dan seterusnya. Itu dapat dari mana? Nah, coba kita lihat lagi ke D2 dan D3-nya dan seterusnya, itu pasti angka pertama kok sama semua 0,72 gitu kan. Nah, itu angka
untuk tiap-tiap kurungnya, untuk yang anggap di depan itu dia diambil dari hasil dari solusi ideal A positif, yaitu ini 0,72, 0,429, 2,365 dan seterusnya. Nah, itu dimasukin ke rumusnya. Jadi di sini kan karena kita memiliki 5 alternatif 5 jadi ini ada 5 kurung dan angka bilangnya itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari kita mundur ke sini. Tiap-tiap alternatif atributnya. Sini kan 0,87. Ini juga 0,87 dan seterusnya. Dan itu atribut keduanya di alternatif pertama 2151 terus. Jadi tiap-tiap D-nya itu kan ada D pertama, D kedua, D ketiga itu atribut tiap-tiap positifnya. Tuh, itu dihitung. Jadi hasil akhirnya itu 2,05. Dan saya kasih tambah satu contoh lagi ya. Di sini ada 0,72, ini 0,72. Kok sama gitu kan? Karena di sini kan solusi ideal A positifnya 0,72 dan untuk atributnya di atribut karena kita ngitung D2 ya. Jadi alternatif 2 di atribut pertama yang untuk kurung pertamanya yaitu 0,722. Seterusnya nah, dengan 0,72 terus 0,429 dikurang 0,861 benar no. Dari sini kan juga 0,861 kan. Jadi masukin ke rumusnya tetap hitung dapatnya 2,0861 dan seterusnya. Itu untuk yang solusi ideal D positif. Selanjutnya ada yang menghitung jarak solusi ideal D negatif. Untuk rumusnya sendiri sama seperti menghitung jarak solusi ideal D positifnya, hanya tetapi di dalam kurungnya itu dibalik. Ya sebelumnya di mana sebelumnya itu ini YJ positif dikurang YIJ, jadi YIJ dikurang YJ negatif. Sama-sama tetap di pangkat 2. Nah, untuk menghitungnya gimana? Nah, karena rumusnya dibalik, ini negatif, dan sebelumnya kan positif. Di positif itu depannya angkanya sama semua kan. Nah, kali ini yang angkanya sama itu di tiap-tiap kurung itu di angka belakangnya. Di angka belakang yang sama. Dan untuk mencari angkanya itu gimana? Untuk bilangan di angka depannya itu tiap-tiap kurungnya itu 0,878 itu tetap diambil dari sini, dari atribut tiap-tiap alternatif 0,8, 2,151, 2 dan seterusnya. Terus untuk angka yang di belakang tiap-tiap kurungnya itu diambil dari sini, hasil dari solusi ideal A negatif. Hasilnya yaitu 1,030, 2,151, 1,575 dan seterusnya. Dan itu dihitung yang hasil akhirnya yaitu menjadi untuk yang D pertama negatifnya itu hasilnya 1,8 dan untuk D2-nya 1,4 itu sama semua. Maksudnya untuk cara menghitungnya itu sama, hampir mirip sama seperti solusi ideal D positif, tapi hanya cuma dibalik. Dan ini diambil dari nilai dari solusi ideal dari A negatif. Oke, lanjut. Menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Itu rumusnya yaitu V ke I sama dengan D ke I negatif per D negatif ke I plus D positif ke I. Ini dapat ambil nilai itu diambil dari mana? Dari yang setelah kita hitung sebelumnya di jarak solusi ideal D positif dan ideal D negatif. Nah ini semuanya di sini kita ambil dari situ setelah kita hitung. Contoh kita mau ambil V ke pertama. Jangan V ke pertama berarti otomatis rumusnya yaitu D negatif ke pertama per D negatif ke pertama tambah D positif ke I. Nah, setelah kita masukin ke rumusnya dan kita hitung, jadi hasilnya itu 0,47363 dan seterusnya. Contoh ambil satu contoh lagi, yaitu di V5 ini. Di V5 berarti otomatis rumusnya itu D negatif ke 5 per D negatif ke 5 ditambah D positif ke 5. Ya kan, terus setelah kita mencari hasilnya di sini tadi, kita masukin ke rumusnya dan kita hitung dan mendapatkan nilai 0,48813. Dan setelah kita hitung semua I-nya ini, kita cari nilai tertingginya. Setelah kita hitung, ternyata nilai tertinggi itu terdapat di D3 atau alternatif A3. Selanjutnya,
Nah, ini nilai preferensi topsis atau rankingan. Nah, untuk rankingannya itu kita cari nilai tertingginya. Itu menjadikan ranking pertama. Atau kita urutkanlah nilai V-nya itu dari V dengan hasil yang tertinggi ke terendah. Dan mendapatkan hasil seperti nilai tersebut. Yaitu Indohash, Magna, Persada mendapatkan yang pertama dengan total dengan nilai V 0,62. Dan terakhir ranking 5 yaitu Garmenisia dengan ranking kelima dengan hasil V-nya 0,4040 juga. Oke, selanjutnya yaitu ini perbandingan hasil dari topsis dan SHW untuk pengurutannya, rankingannya. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.